Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi, Shalom. Kurang semangat. Sekali lagi saya rindu tangannya dilambaikan ya saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan saudara. Haleluya. Saya mengajak saudara semuanya bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita pagi hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami membawa hati kami kepada-Mu ya Bapa. Kami membawa seluruh kehidupan kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah hidup kami. Ini hati kami. Kami persembahkan hanya untuk-Mu ya Bapa. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Engkau yang mengambil alih kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau ya Bapa yang memberkati. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan.
kasih Bapa, terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya rindu saudara. Coba lirik kiri kanan saudara, belakang. Berikan senyuman terbaik buat saudara yang hadir. Kita terus memuji Tuhan. Sekalipun badai menerpa, sekalipun goncangan terjadi di mana-mana, tapi firman Tuhan ya dan amin. Amin. Saya rindu berikan sorak-sorai yang lagi buat Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang,
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, karena Engkau yang menuntun setiap kami untuk ada di tempat ini, untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami butuh firman Tuhan yang menguatkan iman kami, yang menumbuhkan kami untuk melangkah terus berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Walaupun dunia ini tidak tambah baik, tetapi kami percaya janji-Mu pasti digenapi di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan punya Allah yang hidup, punya Tuhan yang tidak pernah gagal menepati janji firman-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang taat, setia dan tekun melakukan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau juga yang mengurapi setiap jemaat Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan aku sampaikan tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh jatuh di tanah yang subur, supaya firman Tuhan itu menjadi rema di dalam kehidupan kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat dan pujian, syukur bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan mari kita semua yang percaya katakan amin.
pagi saudara-saudara semua yang saya kasihi. Selamat pagi juga untuk jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir saat ini, yang ada di rumah. Saya percaya bahwa Tuhan juga ada di setiap kita berkumpul. Hadirat Tuhan ada. Dan pada waktu hadirat Tuhan ada di dalam perkumpulan kita, Tuhan akan berfirman kepada kita semua. Pagi hari ini, apa yang sudah dinaikkan pujian bahwa memang Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Tuhan kita itu Tuhan yang menjawab setiap doa dan permohonan kita. Tapi masalahnya itu, apakah kita setia? Apakah kita taat dan setia, tekun mengikuti tuntunan Tuhan sampai akhirnya doa dan permohonan kita itu dijawab oleh Tuhan? Banyaknya kita suka berhenti di tengah jalan. Kita suka terlalu cepat untuk give up, untuk tidak meneruskan doa dan permohonan kita. Saya mau berikan gambaran, ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Abraham. Dia tidak hanya menerima janji Tuhan, tapi dia taat melakukan kehendak Tuhan, dan dia setia terus menunggu sampai janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, pada waktu Tuhan memanggil Abraham, waktu itu Abram keluar dari rumah sanak saudaranya dan meninggalkan Ur Kasdim dan mengikuti panggilan Allah untuk pergi ke suatu tempat yang Tuhan sudah janjikan bagi dia. Tetapi Tuhan tidak specifically mengatakan di mana itu tempatnya. Jadi Abraham hanya taat mengikuti akan panggilan Allah di dalam hidupnya. Saya bayangkan kalau kita disuruh ke satu tempat yang kita tidak tahu dan kita belum pernah ke tempat itu, kayaknya kita akan gelagapan ya. Kayaknya akan bingung. Tapi tidak seperti apa yang dilakukan oleh Abram. Dia taat, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup dia. Dan di dalam perjalanan hidupnya, Abram ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13 dikatakan bahwa Abraham ini orang yang sangat kaya. Karena apa? Dia diberkati oleh Tuhan. Dia taat mengikuti kehendak Tuhan. Dia setia melakukan perintah Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hari-hari ini kita harus taat dan setia mengikuti kehendak Tuhan. Bagaimana saudara bisa tahu apa itu kehendak Tuhan kalau saudara tidak pernah punya hubungan pribadi dengan Allah setiap hari? Atau dengan singkatan WPDA, Time Alone with God, waktu pribadi saudara dengan Allah. Karena kalau tidak, saudara akan babak belur di dalam hari-hari seperti sekarang ini. Karena persoalan itu datang silih berganti. Saya dulu berpikir kalau satu persoalan Tuhan sudah selesaikan dalam hidup saya, berarti saya santai. Taunya besok udah ada lagi persoalan yang baru yang saya tidak pernah pikir sebelumnya. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan saya, supaya saya bisa melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Begitu juga di dalam kehidupan Abraham. Di dalam perjalanan dia mengikut Tuhan, ya, dia harus berjalan bersama keponakannya, yaitu Lot. Di dalam perjalanannya bersama dengan Lot, rupanya kekayaan mereka bertambah. Jadi gembala-gembala mereka itu sering ribut karena lahannya itu hanya sebatas, ya, terbatas. Oleh karena itu satu waktu Abraham bilang sama Lot, udah deh, daripada kita ribut begini terus, lebih baik kamu ambil jalan ke kiri, saya ambil jalan ke kanan. Saya percaya ini adalah hikmat Tuhan. Pada waktu Lot diberikan pilihan untuk silakan pilih dulu tempat yang engkau mau ambil.
Lot memandang satu daerah, yaitu lembah Yordan. Wah, pandangan matanya melihat bahwa lembah ini penuh dengan air, seperti taman Tuhan, seperti taman di Mesir, ya. Begitu subur. Tetapi Abraham memilih untuk mengikut apa yang Tuhan kehendaki. Dia menerima apa yang menjadi pilihan Tuhan. Seringkali kita suka mengikuti apa yang menjadi kehendak kita, tapi kita tidak mengkonsultasikan kehendak kita dengan Tuhan. Karena saudara harus percaya bahwa saudara ini adalah hidup di dalam kontrol Tuhan. Karena kita semua ini adalah miliknya Tuhan. Kalau Tuhan sudah menjadi pemilik daripada kehidupan kita, berarti Dia bisa mengontrol kehidupan kita 100%. Pada waktu kita berencana, kita harus mengkonsultasikan rencana kita kepada Tuhan. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat ke-5 sampai yang ke-6. Saya bacakan di sini. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Itulah yang dilakukan oleh Abraham. Begitu Tuhan memilih tempat untuk Abraham, dia mendapat tempat yang terbaik. Saudara, kita harus mengikuti pilihan Tuhan, walaupun secara pikiran manusia tidak enak. Beberapa waktu yang lalu saya juga menghadapi satu persoalan. Kalau secara pikiran manusia, saya maunya tinggalkan persoalan itu di belakang hidup saya. Tapi Tuhan kok rasanya enggak. Tuhan bilang, kamu harus hadapi. Kamu harus lalui persoalan ini supaya kamu bisa melihat kemuliaanku yang akan aku nyatakan dalam hidup. Saya coba untuk taat. Dan pada waktu saya taat, ada harga yang saya harus bayar. Saya melalui proses yang Tuhan izinkan saya alami. Ya. Walaupun banyak orang di sekitar saya yang bilang, kenapa mesti dilakukan? Kenapa nggak lakukan seperti ini aja? Kenapa kamu nggak melakukan ini? Tapi saya berketetapan untuk mengikuti kehendak Tuhan sampai akhir. Dan benar saja, pada waktu persoalan ini sudah Tuhan selesaikan, ada rasa kelegaan di dalam hati saya. Ada satu beban yang terangkat dari kehidupan saya. Yang saya tahu manusia itu tidak bisa menolong saya. Tapi pada waktu Tuhan yang turun tangan, Tuhan akan mengambil setiap persoalan dalam hidup kita, dan Dia menggantinya dengan sukacita dan damai sejahtera. Kadang-kadang kita suka mau coba untuk menyelesaikan persoalan dalam hidup kita dengan cara kita sendiri. Mungkin saya boleh kasih contoh, Pak Edi juga sudah mengalami persoalan dalam hidupnya. Tapi pada waktu Pak Edi berserah kepada Tuhan, Tuhan ambil alih dan Tuhan nyatakan kebesarannya. Itu juga yang harus kita lakukan. Pada waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan bagi kita. Karena Dia Tuhan kita yang hidup. Jangan hanya kita bilang, Tuhan kau hidup, tapi kita tidak berani berserah kepada Dia. Saudara bayangkan, pada waktu Abraham mendapatkan tanah yang dipilih oleh Tuhan, ya, saya bacakan dari kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan itu sudah melihat jauh ke depan apa yang akan dialami oleh Abraham. Dan juga Tuhan tahu apa yang akan dihadapi oleh Lot. Ketika Lot dia memilih lembah Yordan yang
penuh dengan air dan kesuburan yang luar biasa. Akhirnya Lot harus keluar dari Sodom dan Gomora. Dia mengalami persoalan yang begitu hebat. Ya. Bahkan Abraham menolong keponakannya Lot. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita harus berani berserah kepada Tuhan hari-hari ini. Jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Karena seringkalinya pada waktu kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, kelihatannya persoalan kita beres, tetapi itu hanya beres sementara. Tapi kalau Tuhan yang ambil alih dan Tuhan yang membereskan setiap persoalan kita, Dia akan membereskannya dengan total. Jadi kita harus membuat pilihan yang benar dalam hidup kita, yaitu bergantung kepada Tuhan. Saudara yang berbahagia, ketika Abraham setia mengikut akan kehendak Tuhan, walaupun dia harus menunggu janji Tuhan itu digenapi begitu lama. Oke lah, kalau kita berdoa mungkin sebulan Tuhan jawab, wah haleluya. Setahun Tuhan belum jawab, wah udah mulai garuk-garuk kepala. Mungkin 2 tahun Tuhan belum menjawab, waduh udah rasanya stop deh berdoanya. Tapi saudara bayangkan seorang Abraham yang dia harus menunggu janji yang Tuhan berikan kepada dia 25 tahun baru digenapi, yaitu janji seorang anak laki-laki yang akan Tuhan berikan kepada Abraham. Jadi jangan berhenti berdoa. Untuk saudara-saudara yang mungkin sedang berdoa untuk seorang keturunan, ya, anak yang Tuhan akan berikan kepada saudara, doa terus. Saya percaya Tuhan pasti jawab. Dan pada waktu Tuhan sudah menjawab dan Tuhan sudah memberikan apa yang apa yang hatimu inginkan, jangan kita berubah. Seringkali saya mendengar kesaksian, dulunya berdoa minta anak, setelah dikasih anak gak pernah lagi ibadah. Itu sering terjadi. Repot Pak, repot. Semua orang juga repot. Tapi pada waktu engkau menomorsatukan Tuhan di atas segala yang lain, maka Tuhan pasti bisa berikan jalan bagi saudara. Jangan kita selalu menggunakan akal pikiran kita. Jadi pada waktu kita berdoa minta anak, Tuhan berikan anak, kita harus bersyukur pada Tuhan. Pada waktu kita bersyukur, Tuhan memberikan jalan. Setiap langkah kita lalui, Tuhan akan memberikan jalan bagi kita. Begitu juga yang dilakukan oleh Abraham. Pada awalnya dia tidak percaya apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama, Tuhan berfirman, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Dia berpikir apa lagi nih Tuhan janjinya. Langsung si Abraham dia menggunakan common sense ya. Seringkali kita waktu berdoa terus kita mulai pikir pakai kita punya akal pikiran kita. Ah mana mungkin Tuhan. Ah mana mungkin, mana bisa. Sekarang aja hidupku udah begini, mana mungkin Tuhan bisa rubah. Itu juga yang ada di pikiran Abraham. Pada waktu di ayat yang kedua, Abraham berkata demikian. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Reasoning, dia berpikir, langsung dia menjawab apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia lupa bahwa Tuhan itu selalu merancangkan yang baik kepada setiap anak-anaknya. Pada waktu Tuhan merancangkan yang baik, kira-kira
dia akan tepati nggak rencananya? Saya percaya pasti ditepati. Begitu juga di dalam kehidupan Abraham. Pada waktu Abraham meresponi apa yang Tuhan katakan di dalam suatu penglihatan, langsung Tuhan berbicara lagi kepada Abraham. Di ayat yang keempat, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Tuhan juga mengajar Abraham, ya, bahwa aku yang berjanji kepadamu pasti aku genapi. Sekarang aku kasih kamu lihat, apakah engkau bisa menghitung bintang-bintang di langit? Itu banyaknya keturunanmu nanti. Seringkali Tuhan memberikan kita surprise, kejutan. Wah, luar biasa Tuhan kita. Tapi memang itu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik. Itu juga yang dilakukan kepada Abraham. Setelah Abraham mendengar apa yang Tuhan perlihatkan kepada dia menjadi percaya. Dan kepercayaan Abraham diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Oleh karena itu Tuhan menghendaki kita untuk hidup dengan iman. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Dengan membaca firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Iman kita bertumbuh menjadi dewasa, menjadi kuat, dan bisa bertahan menghadapi goncangan di dalam dunia ini kalau saudara terus-menerus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan itu juga saya yakin dilakukan oleh Abraham. Dia senantiasa berfellowship dengan Tuhan. Saudara bayangkan, Abraham ini tidak punya terlalu banyak pasukannya. Pada waktu dia harus menghadapi 5 raja kerajaan di timur, dia menang tuh. Karena apa? Karena Tuhan menyertai setiap langkah Abraham. Karena sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidup Abraham, Tuhan akan terus bekerja dalam hidupnya. Saya percaya janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Dan sebelum Tuhan menggenapinya, Tuhan akan terus memproses kehidupan kita. Pada waktu kita diproses oleh Tuhan, memang rasanya gak enak. Kedagingan kita itu selalu memberontak. Tapi kita harus percaya, kalau kita mempunyai Tuhan yang hidup, we have a living God. Kita punya Tuhan yang luar biasa, saudara. Oleh karena itu, Abraham terus mengikuti tuntunan Tuhan di dalam hidupnya. Bayangkan ya, kalau saudara hari-hari ini sudah, mohon maaf saya bicara ibu-ibu, kalau umurnya 40 tahun kira-kira berani gak mau punya anak lagi? Mungkin ada sebagian ibu-ibu yang bilang, berani Pak, kalau itu kehendak Tuhan. Oke. Tapi secara medis yang saya suka baca, itu sangat riskan. Dengan umur 40 tapi masih mau mempunyai anak. Tapi kok bisa ya Tuhan memberkati si Sarah itu yang udah berumur 90 tahun, dan tidak hanya umurnya begitu lanjut, tapi udah mati haid katanya, udah gak bisa punya anak lagi sebetulnya. Itulah Tuhan yang kita sembah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu Tuhan yang tidak ada batasnya. Dia bisa melakukan segala macam perkara. Dan dikatakan
Si Abraham ini umurnya 100 tahun. Dibilang layu lagi. Dibilang kata Sarah, apakah bisa suamiku mempunyai birahi lagi? Jadi bagi Tuhan tidak ada batasnya. Pada waktu dia berkehendak, jadilah seturut kehendak dia. Oleh karena itu, pada waktu kita berdoa, kita harus berserah kepada Tuhan. Hari-hari ini saya juga menghadapi banyak tantangan. Tantangannya sudah selesai, tahunya timbul lagi tantangan baru. Dan saya tahu Tuhan sedang memproses saya. Pada waktu Tuhan sedang memproses saya, berarti Tuhan sedang mengikuti setiap langkah saya. Kalau saya salah, dia koreksi. Tapi pada waktu saya melangkah bersama dengan dia, tidak pernah salah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Abraham dia memiliki iman yang kokoh, luar biasa. Tadi saya katakan bahwa dia harus menunggu 25 tahun untuk dia dikaruniakan seorang putra. Saudara bayangkan ya, waktu Ismail itu mau lahir, Tuhan tuh sudah katakan sama Abraham, nanti kamu tuh bakal punya anak dari Sarai, dan anaknya itu akan kau namakan Ishak. Loh, belum ada anak, tapi kok Tuhan udah kasih tahu namanya siapa? Berarti rancangan Tuhan itu luar biasa. Sampai si Abraham itu udah dikasih tahu namanya siapa anaknya nanti akan lahir. Kalau saudara hidup dekat dengan Tuhan, saudara akan mengerti rencana Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita harus banyak berdoa supaya kita mengerti rencana Tuhan dan kita ada di dalam rancangan Tuhan, dan penggenapan akan janji-janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan bahwa Abraham itu mempunyai iman yang kokoh? Mari saya mengajak saudara-saudara untuk kita membuka kitab Roma pasal yang keempat. Coba ditayangkan kitab Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Jadi pada waktu dia mendengar janji Tuhan, dia itu simpan di dalam hatinya dan dia doakan terus. Pada waktu saudara mendapat janji Tuhan, ya mungkin pada waktu saudara didoakan, pada waktu saudara membaca firman Tuhan, doakan terus supaya apa yang Tuhan janjikan itu digenapi dalam hidup saudara. Itu yang dilakukan oleh Abraham, dan buktinya ada. Di Kejadian 21 akhirnya Abraham itu dikaruniakan seorang anak melalui istrinya Isai. Bahkan di dalam Kejadian pasal yang ke-21, Sarah itu sampai tertawa luar biasa. Kok umurku yang udah layu begini, udah tua gini, tua lah, masih bisa nyusui seorang anak. Dia ketawa. Pada hari tuanya Tuhan masih bisa buat si Sarah ini ketawa, karena sukacita melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Apakah saudara sering bersyukur kepada Tuhan pada waktu Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan saudara? Apakah saudara mengucap syukur pada waktu hal-hal yang mustahil Tuhan genapi di dalam kehidupan saudara? Pada waktu saudara sering mengucap syukur, Tuhan akan lakukan lebih besar lagi kejadian yang engkau tidak pernah pikirkan sebelumnya. Ayat yang ke-19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup
Gimana Tuhan kok bisa ya? Mungkin di sini ada yang mempunyai berprofesi sebagai dokter, boleh angkat tangan. Nanti saya mau tanya pendapatnya. Ada yang berprofesi sebagai dokter? Suster, ada suster? Nursing ada? Tapi secara normal ya, walaupun saya tidak di posisi sebagai orang medis, tapi kalau rahimnya sudah tertutup, waduh, agak susah untuk bisa melahirkan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada oleh firman-Nya. Dan saya percaya pada waktu mau menjadikan Ishak di dalam kandungannya Sarah, dia hanya berfirman, terjadilah. Oleh karena itu, firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, dan firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Ayat yang ke-20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Pada waktu semua sudah terjadi, siapa yang dipermuliakan? Tuhan Yesus, Allah kita yang kita permuliakan. Karena semuanya itu bukan karena perbuatan tangan manusia, itu karena perbuatan tangan Allah kita yang luar biasa. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, itu Tuhan bisa lakukan. Saya percaya bahwa rencana Tuhan sempurna di dalam Dia tidak ada batasnya. Apa yang Tuhan pernah janjikan kepada Abraham, Dia sanggup menggenapinya. Apakah Tuhan tidak berjanji kepada kita? Saya percaya kalau saudara rajin membaca firman Tuhan, ini semua adalah God promises, janjinya Tuhan. Pada waktu saudara sedang berbeban berat, ada firman Tuhan yang mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan engkau kelegaan. Bukan itu suatu undangan yang luar biasa dari Tuhan kita, yang harus kita responi? Ya Tuhan, aku letih, aku lelah. Apalagi hari-hari ini, pada waktu kita tersungkur di kakinya Tuhan, kita mengangkat tangan kita, Tuhan, aku minta tolong kepadamu. Apakah Tuhan tidak mengulurkan tangannya dan menolong saudara dan saya? Saya yakin Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tuli. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Sebelum kita berdoa juga Tuhan udah tahu apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, marilah hari-hari ini kita mendekat kepada Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan, kita akan binasa. Hanya Tuhan dengan segala kuasa dan kasih-Nya sanggup menolong kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kisah Abraham ini mengingatkan saya bahwa kita harus mempunyai iman yang kokoh. Melalui persoalan di dalam hidup kita, kalau kita taat dan setia kepada firman-Nya, maka iman kita akan bertumbuh. Karena melalui persoalan iman kita akan terbentuk. Jangan pada waktu Tuhan mengizinkan kita menghadapi persoalan kita lari, jangan. Tuhan akan balik lagi seperti waktu bangsa Israel bersungut-sungut di keluar dari Mesir. Dia harus berputar-putar sampai 40 tahun. Tapi pada waktu kita nunut aja, oke Tuhan, walaupun secara daging tidak enak, tapi kita harus tahu bahwa
rencana Tuhan di depan itu luar biasa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa Abraham ini kenal Tuhannya, bahwa Tuhannya itu Tuhan yang luar biasa. Begitu juga di dalam kehidupan kita, kita harus benar-benar mengenal Tuhan kita tuh yang luar biasa. Tuhan kita itu tidak ada batasnya. Oleh karena itu, saya mengajak saudara-saudara untuk rajin membaca firman Tuhan. Kalau ada waktu, kita ada rumah doa di atas di lantai 4, ya, bisa mampir, terbuka untuk umum. Siapa yang mau berdoa, ya, silakan. Karena pada waktu saudara doa, ya, tuntunan Tuhan itu akan tambah hari tambah jelas dalam hidup saudara. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah berfirman kepada kami pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan dan Allah kami yang begitu besar, yang sanggup melakukan segala perkara, dan bagimu tidak ada yang terlalu sukar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Biar Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kami menghadapi hari-hari ini, untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang tetap setia, taat, melakukan kehendak Tuhan. Walaupun dunia menawarkan berbagai macam hal-hal yang kelihatannya baik, tetapi kami hanya memilih firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah hari-hari ini iman kami boleh bertumbuh. Pada waktu kami disiplin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kami akan dipenuhi oleh hikmat Allah. Tuhan, terima kasih. Kami butuh Engkau ya Tuhan Yesus. Jemaat-Mu membutuhkan Engkau ya Tuhan. Bagi jemaat yang sedang mengalami sakit, biar Tuhan jamah saat ini. Karena kami percaya oleh bilur-bilur-Mu di kayu salib, Engkau telah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan ulurkan tangan-Mu supaya Tuhan menarik tangan mereka dan mereka mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekali-kali, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Pada waktu kami berjalan bersama-Mu Tuhan, tidak ada lawan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, ingatkan kepada kami supaya kami selalu terfokus pandangan kami kepadamu, tidak kepada persoalan yang Tuhan izinkan kami alami, tapi fokus kami hanya kepadamu ya Tuhan Yesus, penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, Tuhan Kau terlebih besar dan Kau terlebih mampu untuk mencukupi dan memenuhi segala kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah sebentar kalau kami meninggalkan ruangan ini Tuhan, Engkau menyertai langkah kami. Dan biarlah hari-hari besok kami akan menikmati pertolongan Tuhan yang tidak ada batasnya. Terima kasih ya Tuhan. Segala hormat dan pujian, syukur bagi-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap
mengucap syukur. Dan mari kita semua yang percaya katakan amin. Kita satukan hati berdoa sama Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, yang mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik untuk kami semua. Kami sudah menerima firman-Mu Tuhan sebagai petunjuk hidup kami. Biarlah kami semua Tuhan, umat-Mu yang mendengarkan firman ini, Engkau tuntun dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti apa yang Tuhan rencanakan untuk hidup kami ke depan. Kami percaya Tuhan bahwa perlindungan, pertolongan, berkat Tuhan begitu sempurna untuk kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segalanya untuk hari-hari ini Tuhan, di mana Tuhan terus menolong kehidupan kami Tuhan. Dunia boleh bergoncang, tetapi iman kami dalam Tuhan Yesus tidak akan bergoncang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pastor kami, Pastor Iwan Darmawan, bersama Pastor Pauline, putranya Dalbert dan keluarga besarnya Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan. Kau memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan damai sejahtera. Terus Tuhan Kau berikan kepada beliau Tuhan. Keluarga besar beliau juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti secara online juga offline di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga mencurahkan berkat, supaya Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna bagi kita semua. Untuk para pengerja juga Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau juga memberkati kami, Tuhan mempersatukan kami dalam kesehatan kami terus dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Indonesia di tangan Tuhan, Indonesia dalam rencana-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Tuhan, seluruh jajaran yang tertinggi, Panglima, Kapolri, seluruh para staf Tuhan, Angkatan Udara, Laut dan Udara. Ya Tuhan, Kau juga memberkati mereka Tuhan. Kau jamah mereka, Tuhan tuntun di dalam memimpin bangsa kami ini. Tuhan juga berikan roh takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu permasalahan yang kami hadapi, dan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk lingkungan kami di tempat ini. Biarlah kami menjadi dampak untuk wilayah di Pondok Cabe Udik ini ya Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa juga yang dimenangkan, banyak jiwa yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat dari pastor kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan dan seluruh jemaat yang di rumah, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.